Good morning. Welcome to Miss Eka subject. This is for English lesson. Okay, let me introduce myself. My name is Mrs. Eka Puji Astuti. Okay, you can call me with Miss Eka, maybe Ma'am Eka, or up to you, but I am the English teacher for you, especially for first grade and second grade in Vocational High School of SMK MKM. Okay, now today we are going to study about introduce yourself to how to introduce yourself to others. Okay, maybe this is need from your time that you are the first meet with someone, or you want to introduce in the front of the class maybe. Ya, hari ini kita akan coba mempelajari tentang bagaimana memperkenalkan diri ya kepada teman baru atau kalian menjadi seseorang yang baru di kelas itu. Pasti penting dong bagaimana cara memperkenalkan diri. Kita akan mempelajarinya nanti dalam bahasa Inggris. Oke, are you ready guys? Oke, in this video I need you to focus how to introduce yourself. Oke, and then after that, setelah ini nanti kita bisa praktek ya. Mungkin kita akan coba panggil teman atau saudara kita untuk memperkenalkan diri, how to introduce like that. Oke, apa sih yang diperlukan dalam memperkenalkan diri? Nah, nanti gitu ya. Kalau untuk memperkenalkan diri, kita akan butuh about your identity, tentang identitas kalian ya. Apa saja intinya? Nah, pasti nanti ada yang namanya nama, alamat, terus ada apa lagi, tanggal lahir mungkin ya, atau tentang hobi kalian, profesinya, atau lokasi tempat tinggal kalian, atau yang lainnya. Nah, fokusnya nanti ke identity yourself, to know about your identity, so you must give your introduce to others so they can know about you ya. Kalau pengen orang lain tahu tentang kalian, pasti dong kalian harus memberikan identitas kalian kepada mereka, dan biasanya dengan memperkenalkan diri itu sendiri. Oke, the first, kita akan coba masuk ke yang pertama. Kita akan menggunakan bagaimana greeting atau memberikan sapaan untuk attitude yang baik. Pasti kita akan menggunakan itu, apalagi this is the characteristic of Indonesian people. Okay, greeting it's like sapaan. Mungkin kalian bisa gunakan dengan kata hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, or about assalamualaikum in Islamic, and about salam maybe in Christian, and others. Oke, dan yang lainnya ya. Oke, setelah nanti kalian memberikan greeting, biasanya akan diawali dengan kata-kata bagaimana kalian bisa bilang let me introduce myself, I am bla 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 like this ya. Kita akan coba memperkenalkannya nanti dengan kata-kata seperti itu. Oke, focus on the verse. You can give giving name maybe. Kalian akan coba memberikan nama kepada teman kalian nanti pertama kali untuk mengetahui identitas kalian, supaya bisa mengoling atau memanggil kalian. How to learn. Seperti ini ya. Ini ada formal greeting dan informal greeting. Oke. Hello, welcome again. Next about formal and informal greeting. Okay, from formal greeting you can use it in the formal situation. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang berbau formal untuk sapaan itu dalam situasi yang formal. Contohnya nanti dalam situasi meeting mungkin, atau berjumpa dengan seseorang yang lebih tua dari kalian atau lebih dihormati, maka kalian bisa menggunakan kata-kata untuk formal greeting. Seperti contohnya di situ tadi ada hello, hello Mary, how are you? Maybe how are you sama dengan bagaimana kabarmu gitu ya, lebih politely atau lebih sopan like that. Terus ada good morning sama dengan selamat pagi ya, diawali
dengan jam-jam pagi ya tentunya. Next about good afternoon. You can say about good afternoon. Don't say about good afternoon ya. Jangan ngomong good afternoon tapi good afternoon ya. Ini berarti nanti selamat siang gitu ya. Biasanya setelah lunch time atau makan siang itu bisa kalian awali dengan good afternoon. Good afternoon like that ya. Next about good evening. Jangan baca good evening tapi bacanya good evening. Good evening ya. Pronounce-nya harus jelas. Good evening ya. Good evening itu bisa dipakai ketika kalian sore hari about tea time atau waktunya ngeteh, biasanya sore-sore ya. Ada jam 5 atau jam 4-an mungkin bisa kalian mulai ke good evening like that. But good evening you can use in the night. Kalian bisa gunakan ketika sudah mulai gelap malam gitu ya. Tapi good evening tidak sama dengan good night ya. Good night itu untuk closing atau menutup suatu pembicaraan. Tapi good evening itu dipakai untuk opening the conversation with someone else. Nah, nanti biasanya good evening dipakai untuk awalan lah sebuah percakapan, nanti dipakai di situ. Ya, ini tuh untuk formal speech atau dengan kata what are you doing? What are you doing? Ya, kamu lagi ngapain sih? Tapi formal, lebih formal. It's politely. Ya, terus ada nice to meet you. Nice to meet you. Itu sama artinya dengan senang bertemu dengan Anda, senang bertemu dengan kamu gitu ya. Terus ada how is it going? How is it going? Ya, it's same with nice to meet you. Senang ya bertemu dengan Anda. Oke, terus ada lagi step yang kedua nanti di situasi informal greeting. Informal greeting berarti nanti situasinya tidak formal ya. Biasanya dengan teman sejawat, teman sebaya, atau teman yang di bawahnya kalian. Kalian bisa menggunakan kata-kata hi like this atau what's up, how they, how are, and then hi, what, why, maybe what new, okay, what's going on, what is going, who are things or others ya, atau yang lainnya. Halo bro, biasanya nanti seperti itu. Itu apa ya, bahasanya nanti agak informal lah ya, tidak terlalu resmi disampaikan, tapi kalian bisa awali dengan greeting untuk awalan sebuah perkenalan. Oke, nah nanti seperti itu baru greeting. Setelah itu nanti kalian akan masuk bagaimana memberikan nama ya. Oke, giving name. Oke, you can say about, kalian bisa ngomong my name is Eka Pujiastuti, it's about me ya. Atau my nickname, nama kecil saya, nama panggilan saya Mrs. Eka, like that ya. Atau my last name, nama akhir saya mungkin. My middle name, nama tengah saya mungkin. Nah, tapi kalian bisa awali dengan my complete name is Eka Pujiastuti for example. Then you can call me with Miss Eka atau dengan panggilan Miss Eka gitu ya. Oke, terus lagi kalian pasti nanti ada butuh yang namanya umur. Umur itu nanti age, tapi kalian bisa bilang dengan I am 6 years old atau I am 16 years old. Saya berumur 16 tahun misalnya ya. Kalian bisa gunakan ordinary number to give the age, untuk memberikan batasan umur. Umur ke berapa ya, misalnya first, second, third, fourth, five, others dan yang lainnya. Atau 21, jangan bilang 21 tapi kalian bisa bilang 21st, 22nd, 24th, 25, 20 bla 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 ya. Oke, it's about age. And then you can say about I'm 16 years old. Ada years old di belakang untuk menunjukkan umur kalian di sana. Oke, next. Terus lagi nanti kalian bisa memberikan identitas bahwa kalian info nasionalnya di mana gitu, national of the area. Oke, jadi nanti kalian bisa bilang I am Indonesian, I am American, or I am Spanish maybe, and others. Oke, terus lagi nanti kalian bisa sebutkan tentang tanggal lahir ya, tanggal lahir atau birth. Oke, the origin maybe. Oke, kalian bisa bilang dengan kata past tense. Kenapa? Karena ini sudah berlalu, jadi kalian bisa gunakan I was born in. Nah, biasanya kalian awali dengan
born in Brebes. Oke, setelah itu baru date-nya atau tanggalnya. 22nd. Oh ya, untuk tanggal itu biasanya kalian bisa awali dengan bulan dulu, setelah itu baru tanggalnya, setelah itu baru tahunnya. Ya, untuk penulisan nanti kalian bisa sesuaikan untuk tanggalnya itu dengan ordinary number. Terus nanti tahunnya kalian bisa tambahkan, untuk yang 2000-an kalian bisa tambahkan N dan seterusnya. Okay, for the example, I was born on Brebes, July 22nd, 22 ya, 22nd, don't say about 22, jangan kalian ngomong 22, tapi 22nd, 1984. It's all for me. Ya, ibu terlalu tua ya. Like that. Okay, and then privacy. Okay, you have occupation. Kalian punya apa ya? Pekerjaan yang selalu dilakukan setiap hari ya, tentunya. Okay, profesi itu nanti kalian bisa bilang I am a student. Kalau ibu, I'm a teacher, I'm a lecturer, maybe I am a doctor, or etc. Atau yang lainnya ya. Kalian bisa bubuhkan artikel untuk menunjukkan suatu pekerjaan kalian. Misalnya I am a student. Jangan lupa dikasih e di sana atau huruf a di sana. Itu menunjukkan artikel kalian melakukan itu sebagai profesi kalian ya. Next, location. Apa itu location? Location itu berarti nanti lokasi di mana kalian tempat tinggalnya gitu ya. Tempat tinggal kalian bisa awali dengan I live in, di mana? Di Brebes, di Ketanggungan, atau di mana? I live in Brebes. Oke. Kalian bisa lokasi itu kalau bisa yang lengkap. Yang lengkap itu bagaimana? Dimulai dari jalannya, RT RW-nya mungkin, nomornya mungkin, atau mungkin kota, negara, sampai kebangsaan kalian. Oke, location. I live in Brebes. Oke, especially for Jalan Kiai Haji Abbas, RT first, RT1, RW6, number 25, and then Glonggong Village. Ini untuk desanya ya. Oke, Glonggong Village, terus Wanasari District, and then Brebes Regency, Indonesian city, Indonesian country ya, I'm sorry. Ya, Indonesian country, and what we call Central Java Province atau Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Oke, di situ nanti kalian bisa komplitnya aja atau namanya lebih lengkap lah untuk lokasi di mana kalian tempat tinggalnya gitu. Biasanya pasti lengkap ya, atau ditambah dengan zip code atau apa ya, kode pos mungkin. Kode pos itu nanti kalian bisa beberapa digit gitu ya. Kalau di kita nanti ada 52253 maybe like that. Okay, and then hobby. Okay, do you have hobby? Okay, I'm sure that you have hobby. Ibu yakin kalian punya hobi. Hobi di situ nanti kalian bisa sampaikan what do you like. Tapi kalian jangan bilang apa namanya what do you like, tapi what do you like, maybe like that. Ya, what do you do? What do you do? Or what do you like to do? What do you like to do? Nanti orang akan bertanya gitu. And then you can say about, kalian bisa jawab dengan I like reading, I like swimming, I like cooking, I like something else. What do you want? Ya, terserah kalian sukanya apa. Ya, but focus on your hobby. Ya, fokus ke hobi kalian. Okay, next. Nanti setelah ini ibu akan coba kalian dengarkan beberapa teman kita untuk memperkenalkan diri ya. Setelah itu nanti kalian bisa praktek sendiri bagaimana memperkenalkan diri kalian dengan bahasa yang sudah ibu kasih tahu, udah ibu kasih materinya tadi ya. Oke, tapi sebelumnya ibu mau bertanya, kalian coba jawab dengan baik, oke? Okay, now you must give answer by of my question. Oke, coba jawab pertanyaan ibu. Siap ya? Belakang siap? Halo? You are so pretty.
name is Hernisa Zahra. That's good. And then, how old are you? 60 years old. Yeah, maybe this question is so sensitive for a woman ya. Sebenarnya pertanyaan ini sangat sensitif untuk seorang perempuan ya, karena bertanya tentang umur ya. Tapi sering kalian bisa pakai langsung how old are you like that ya. Terus ada where are you from? I come from. Yes. Okay, that's good. And then what do you do? What do you do? Oke, kalau ada pertanyaan what do you do, kalian itu ditanya tentang bagaimana kalian tuh seorang apa sih gitu. Berarti menunjukkan occupation atau pekerjaan kalian mungkin. Kalian bisa jawab what do you do? I am a student. I am a student. Okay, that's good. And then next, where do you live? Alamat, location. Okay, I live in Karangmalang. Oke, bagus sekali. Next, terus yang terakhir misalnya ada tentang hobi. What do you do in free time? What do you do in free time? Reading books. I like reading books. Okay, that's good. Yeah, just a simple statement, but this is the content of your introduction. Okay, itu beberapa isi dari introduction. Oke. Karena materi sekilas sudah Miss Eka bahas, setelah ini kita akan coba dengarkan contoh perkenalan dari teman kita ya dari SMK MKM tentunya, bagaimana cara memperkenalkan dalam bahasa Inggris. Oke, check it out. Hello guys, let me introduce myself. My name is Hernisa Zahra. You can call me Nisa. I come from the village of Cihaur, Banjarharjo district. I was born on August 10th, 2003. So now I'm 16 years old. I am a student first grade from Vocational High School, SMK Mitra Karya Mandiri, and my hobby is reading books and traveling. And then I like watching a movie. Thank you. Nice to meet you guys. Ya. Oke, itu contoh perkenalan dari teman kita Hernisa. Setelah ini you can hear again about introduction of your friends Dinda Zahra. Okay, check it out. Hi guys, good morning. Let's introduce myself. My name is Dinda Fatima Azahra. You can call me Dinda. I came from Karangmalang village, Ketanggungan district. I was born on September 21st, 2005. So now I am 40 years old. And then I'm a student first grade from Vocational High School, SMK Mitra Karya Mandiri. My hobby is reading a book, swimming, and I like watching Korean drama. Thank you. Nice to meet you guys. Action. Okay. You see your friend how to introduce themselves. Okay. Setelah ini nanti kita akan coba Ibu kasih latihan bagaimana kalian bisa menjawab beberapa poin-poin penting dalam memperkenalkan diri. Oke? Siap ya? Kita lihat sebuah slide atau sebuah kriteria bagaimana cara memperkenalkan. 1, 2, 3. Oke, introduce yourself. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian coba cari jawabannya ya. Yang pertama ada pertanyaan, "Hi, my name's." Nah, nanti ada bla bla bla. Di situ kalian cari isiannya kira-kira apa ya. Terus lagi ada I'm from bla bla bla, it's about your country. Ini biasanya tentang jawabannya tentang kota kalian atau negara kalian ya. Terus lagi ada kata I live in. Nah, nanti I live di sini kalian bisa isi dengan kata berbau tentang kota kalian ya. Terus ada I'm bla 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 years old. Nah, it's about your age, I think. Ini tentang umur ya kayaknya. Kalian isi lagi. Next, my birthday is on bla bla bla. Oke, biasanya ini bersekitar tentang ulang tahun kalian. Iya. Next, I'm a student at bla bla bla.
Okay, my favorite subject is blah blah blah. My favorite sport is blah blah blah. Nah, ini favorit di sini kalian bisa sesuaikan. Favorite subject itu berarti nanti tentang apa ya? Pelajaran favorit kalian apa? Ya, nanti kalian isi di situ ya. Terus ada my favorite sport itu berarti olahraga apa kesukaan kalian. Okay, next. There are blah 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 people in my family. Oke, ini kayaknya bertanya tentang keluarga. Berarti kalian bisa sesuaikan how much member of your family. Ya, they are berapa ya keluarganya. Terus lagi ada they are bla bla bla. Mereka itu siapa saja dari keluarga kalian. Nah, kalian sebutkan the members of your family ya. Next, my father is a bla 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 and my mother a bla bla bla. Nah, giving the occupation of your parents. Kalian bisa kasih pekerjaan orang tua kalian di sini ya. Terus ada I would like to be bla 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 because bla bla bla. Saya akan menjadi seorang titik-titik karena apa? Ya, you have a reason that you want to be like that. Ya, kalian pasti punya alasan kenapa kalian pengen seperti ini. Next, my hobby. Ya, my hobby seperti tadi kalian sukanya hobinya apa? My hobby is bla bla bla. And then ya kalian bisa baca sampai bawah. Nanti kalian isi dan ini menjadi latihan kalian bagaimana memperkaya kosakata dalam memperkenalkan diri. Oke, saya rasa ini cukup untuk latihannya. 3, go. Okay, because the material is so enough for me, so it's better for you to study hard and then don't forget to practice in the front of your friend, in the front of your family maybe, how to introduce yourself to others. Okay, I think enough for my subject, and then I'm so sorry if I have mistake, and thank you for everything, and it's nice to see you when you meet in the front of the class with me, and then thank you for everything. See you for the next time. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. See you.